Bayangan kekuasaan, wahyu. Diam yang mengguncang, masa depan permaisuri Camilla. Pada usia 75 tahun, sebuah ungkapan mulai diulang dengan frekuensi yang mengkhawatirkan di koridor kekuasaan Inggris yang tertua. Saya tidak ingat siapapun di sana, kecuali Ratu. Itu bukanlah pengakuan nostalgia atau refleksi santai tentang masa lalu, tetapi gema dari kebenaran yang berakar dalam monarki. Hanya ada tempat untuk satu penguasa pada satu waktu. Dan kalimat itu, sesederhana namun tak kenal ampun, adalah apa yang hari ini menandai pusat dari salah satu ketegangan paling rumit yang dihadapi Istana Buckingham dalam beberapa tahun terakhir. Pada sore hari ketika istana mengeluarkan pernyataan yang singkat namun penuh bobot, gelombang kejut menyebar di kalangan kerajaan. Pesan itu mengkonfirmasi perubahan dramatis dalam masa depan permaisuri Camilla. Sebuah pengumuman yang dipenuhi dengan urgensi, kepahitan, dan rasa keretakan yang tidak dapat lagi disembunyikan. Selama bertahun-tahun, rumah tangga kerajaan telah mengelola penampilan, menenangkan badai internal, dan mempertahankan citra kontinuitas. Namun sesuatu telah berubah, dan kali ini diam bukan lagi pilihan. Musim dingin selalu memiliki makna khusus bagi monarki Inggris. Ini adalah musim refleksi, ritual khidmat, dan rutinitas bijaksana yang menopang mesin kelembagaan. Di Windsor dan Sandringham, staf terus bergerak dengan ketelitian yang biasa mereka tunjukkan, memilih setiap kata untuk menyampaikan stabilitas. Kegiatan resmi berlanjut, meskipun dengan kecepatan yang lebih santai bagi Raja Charles III, yang ditandai dengan tantangan kesehatan yang dihadapinya sepanjang tahun. Masalah kesehatan ini yang telah mengganggunya sejak akhir tahun 2013 meninggalkan celah kecil dalam pengambilan keputusan. Awalnya, celah-celah itu hampir tidak terlihat. Tanggung jawab yang ditunda, keputusan yang membutuhkan kecepatan tetapi ditunda. Di ruang inilah Camilla mulai memainkan peran yang lebih terlihat. Awalnya, keterlibatannya tampak wajar dan bahkan perlu, meninjau laporan, menyetujui draft upacara, mengawasi hal-hal rutin yang membutuhkan ketegasan dan pengalaman. Namun, seiring berjalannya musim gugur menuju November, kehadirannya tidak lagi sekadar mendukung. Sesuatu mulai berubah. Pengaruhnya mulai meresap ke departemen-departemen yang secara historis diatur oleh protokol yang kaku dan tidak dapat diubah. Itu bukanlah kejutan tiba-tiba, melainkan kemajuan yang senyap, hampir tak terlihat, yang hanya dapat dideteksi oleh mata yang paling jeli. Seorang perhiasan yang terkait erat dengan koleksi kerajaan adalah salah satu yang pertama menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Permintaan datang mengenai barang-barang yang terkait dengan Putri Diana, benda-benda yang syarat dengan simbolisme yang biasanya hanya dirilis setelah proses persetujuan yang ketat dan berlapis-lapis. Namun, kali ini otorisasi muncul dari saluran yang tidak terduga, melewati tanda tangan biasa, dengan kecepatan yang bertentangan dengan kesungguhan warisan yang diperlakukan hampir sakral. Hampir bersamaan, di ruang terdalam arsip kerajaan, tempat indeks pribadi mendiang Ratu Elizabeth disimpan, seorang arsiparis veteran menerima permintaan larut malam untuk akses ke dokumen-dokumen simbolis yang terkait dengan objek-objek kunci dari warisan sejarah. Ini bukanlah materi untuk konsultasi rutin. Nilai dokumen-dokumen itu terletak pada signifikansinya, pada hubungan langsungnya dengan garis suksesi dan kenangan yang dilindungi monarki dengan semangat yang mutlak. Bertahun-tahun kemudian, arsiparis itu akan menggambarkan perubahan tersebut sebagai pergeseran yang diam-diam, halus, tetapi jelas salah. Putri Anne lah yang pertama kali memberikan bentuk yang jelas pada kegelisahan yang terpendam. Dikenal karena pengabdiannya pada ketertiban dan pembelaannya yang teguh terhadap integritas institusional, Anne mendekati protokol dengan ketelitian yang hampir sempurna. Selama tinjauan perencanaan musim dingin, pertemuan yang seharusnya rutin, sesuatu menghentikannya. Dalam draft, Camilla tampak ditempatkan di pusat simbolis dari sebuah acara yang didedikasikan secara eksklusif untuk menghormati Elizabeth II.
Kesalahan itu bukanlah kesalahan kecil atau dapat diartikan sebagai kelalaian. Itu adalah gangguan mendalam terhadap ritme tradisional, sebuah disonansi yang menyerang inti dari upacara tersebut. Anne mendongak, mengerutkan kening, dan bergumam, hampir kepada dirinya sendiri. Ini tidak melestarikan warisannya. Tidak seorang pun di ruangan itu dapat memberinya jawaban yang jelas. Sementara itu, desas-desus mulai sampai ke Pangeran William dari berbagai bagian istana. Awalnya, itu tampak seperti peringatan sederhana di tempat kerja. Komentar hati-hati, alis terangkat, keheningan yang canggung. Tetapi seiring berjalannya hari-hari terakhir bulan November, polanya menjadi jelas. Apa yang ia dengar dari Departemen Komunikasi sesuai dengan apa yang dibisikkan di Departemen Warisan Budaya, dan apa yang muncul dalam pertemuan pribadi selaras dengan kekhawatiran tim penyusun agenda. Keputusan-keputusan itu tampaknya mengarah pada satu pusat gravitasi. Itu bukanlah kekacauan, melainkan sesuatu yang lebih meresahkan, reorganisasi yang disengaja, hampir terencana. Seorang kurator senior di Windsor menyatukan potongan-potongan informasi selama audit warisan tahunan. Saat meninjau catatan yang berkaitan dengan benda-benda milik Diana dan Ratu Elizabeth II, ia mendeteksi ketidakkonsistenan. Itu bukanlah kesalahan serius, melainkan tanda tangan yang terburu-buru, proses persetujuan yang tidak biasa, dan kontrol yang diabaikan yang tidak pernah dilewati selama beberapa dekade. Kesimpulannya dingin sekaligus gamblang. Ini bukanlah kebetulan. Apa yang dimulai sebagai riak lembut dalam struktur kerajaan berubah menjadi kekuatan yang mampu mengubah tatanan yang menjadi sandaran monarki. Tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang tahu kemana benang-benang transformasi ini mengarah. Pengaruh itu dijalin dalam bayang-bayang, meresap ke dalam tradisi, rutinitas, dan percakapan pribadi sebelum siapapun dapat menghentikannya. Pada akhir tahun 2023, perubahan itu sudah dirasakan di ruang-ruang kekuasaan yang paling simbolis, latihan upacara, pemilihan perhiasan, bahkan percakapan informal selama makan malam pribadi mencerminkan ketegangan baru. Sekali lagi, Putri Anne lah yang paling jelas merasakan keretakan itu. Sebuah dokumen sederhana yang dibagikan selama persiapan penghormatan kepada Ratu Elizabeth di Gaula pada bulan Desember langsung membuatnya merinding. Nama Camilla menempati tempat yang secara historis diperuntukkan bagi penguasa atau ahli waris langsung. Teks yang menyertai penempatan ini syarat dengan simbolisme yang tidak pantas bagi seorang permaisuri. Ketika Anne dengan bijaksana menanyakan siapa yang telah menulis ulang urutan prosesi, ia hanya menerima tatapan yang dihindari. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Dari sisi lain, seorang penasihat komunikasi senior memperingatkan William bahwa beberapa penampilan publik Camilla baru-baru ini, terutama yang mengenakan perhiasan yang secara historis dikaitkan dengan Diana, menyebabkan kebingungan di antara pemirsa yang lebih tua. Itu bukan kemarahan terbuka, tetapi ketidaknyamanan yang halus. Keretakan emosional yang selalu coba dihindari oleh keluarga kerajaan. Ditambah lagi dengan pengakuan dari para perhiasan kerajaan dan pengamatan dari staf tentang peningkatan pertemuan pribadi di Clarence House dengan tokoh-tokoh yang tidak dikenal, di luar jalur upacara tradisional, nama-nama yang tidak dikenali Anne. Koneksi yang diidentifikasi William, tetapi tidak dipercaya. Setiap bisikan secara terpisah mungkin tampak tidak relevan. Bersama-sama, semuanya membentuk mozaik yang mengganggu. Suatu malam di akhir Desember, saat hujan gerimis terus-menerus mengguyur jendela Istana Kensington, dan istana tampak tertahan dalam keheningan yang hampir khidmat, Pangeran William duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas mejanya yang tertata rapi, terdapat kumpulan catatan, arsip, dan pengamatan yang di permukaan tampak biasa saja. Itu adalah penyimpangan kecil, detail-detail kecil yang, jika dianalisis secara terpisah, dapat dikaitkan dengan kesalahan administrasi, kesalahpahaman, atau kelalaian sederhana yang melekat pada sebuah institusi sebesar dan sekompleks monarki Inggris. Namun, ketika dilihat bersama-sama dalam satu halaman, persepsi berubah sepenuhnya.
William memahaminya saat itu juga. Ini bukan serangkaian kebetulan, ini adalah sebuah pola. Sebuah benang tak terlihat menghubungkan perubahan protokol, penyesuaian narasi publik, dan modifikasi bertahap bahasa simbolis mahkota. Dan semua gerakan ini tampaknya mengarah pada titik yang sama, pada kehadiran konkret yang tumbuh secara diam-diam namun pasti. Bahkan Catherine, yang selalu bijaksana dalam pengamatannya, telah menyadarinya. Selama makan malam sederhana, jauh dari aula-aula megah dan tanpa saksi, ia dengan lembut berkomentar bahwa iklim emosional di sekitar Camilla sedang berubah. Itu bukan tuduhan atau kritik langsung, tetapi sebuah pengamatan. Permaisuri mulai ditampilkan, hampir tak terasa, sebagai poros emosional baru monarki. Wajah yang akan mewujudkan stabilitas dan kesinambungan. William mendengarkan tanpa menyela. Laporan itu masih terlipat di tangannya. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu lebih fasih daripada diskusi apapun. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Pada pertengahan Desember, tidak mungkin lagi menganalisis insiden apapun sebagai peristiwa terisolasi. Bersama-sama mereka melukiskan gambaran yang jauh lebih meresahkan. Seseorang sedang menulis ulang bahasa simbolik monarki, menggeser pusat emosionalnya, dan mengaburkan batas antara warisan, ingatan, dan kekuasaan. Setiap jejak, setiap bisikan, setiap penyesuaian administratif menunjuk pada sosok yang sama. Pengaruh yang bijaksana, terencana, dan gigih yang mustahil untuk diabaikan. Pertanyaan itu menjadi tak terhindarkan. Apakah kehadiran yang sunyi ini menyembunyikan rahasia yang lebih besar? Mungkinkah berkas rahasia yang kini berada di meja Pangeran Wales akhirnya akan mengungkap besarnya transformasi tersembunyi ini? Dokumen itu tiba secara tak terduga pada suatu malam musim dingin yang dingin. Isinya melampaui semua harapan, disiapkan bersama oleh para ahli perhiasan senior rumah tangga kerajaan, arsiparis sejarah, dan petugas upacara. Laporan tersebut merinci serangkaian tindakan yang tidak lagi dapat dijelaskan sebagai kebetulan belaka. Setiap anomali, setiap manuver halus mengarah pada kesimpulan yang jelas dan mengkhawatirkan. Pengaruh Ratu Camilla atas warisan simbolis monarki meluas secara diam-diam tetapi berpotensi berbahaya. Laporan tersebut dimulai dengan catatan perhiasan. Selama beberapa minggu, permintaan berulang telah diajukan untuk mengakses barang-barang yang memiliki nilai sejarah yang sangat besar, melewati saluran biasa dan ditangani langsung melalui sekretaris pribadi Camilla. Ini bukan sembarang perhiasan. Ini adalah benda-benda yang syarat dengan makna, kenangan, dan bobot institusional. Di antara mereka terdapat bros safir yang terkenal dikaitkan dengan Diana dalam sebuah acara diplomatik, satu set zamrud yang asal-usulnya telah menjadi subjek perdebatan publik selama beberapa dekade, dan anting-anting yang terkait erat dengan koleksi pribadi Putri Wales. Masing-masing perhiasan ini menceritakan sebuah kisah, masing-masing mewakili pernyataan simbolis. Selama berminggu-minggu, para perhiasan memilih untuk diam, percaya bahwa otoritas yang lebih tinggi akan mendeteksi ketidakberaturan dan turun tangan. Intervensi itu tidak pernah datang. Tak lama kemudian, ketidakkonsistenan arsip muncul. Dokumen pribadi Ratu Elizabeth de Bau, di mana sang penguasa telah mencatat niat pribadinya mengenai objek dan simbol kerajaan tertentu, dikonsultasikan berulang kali dalam 1 bulan. Arsiparis yang bertanggung jawab untuk menjaga korespondensi, catatan, dan rencana strategis selama beberapa dekade mencatat setiap akses dengan rasa tidak nyaman yang semakin meningkat. Penyelidikan ini bukanlah hasil dari rasa ingin tahu sejarah yang biasa saja. Ketelitian permintaan tersebut menunjukkan motivasi yang spesifik, hampir strategis. Seseorang sedang mencari argumen, preseden, mungkin legitimasi. Catatan singkat di akhir laporan mencerminkan kegelisahan arsiparis. Niatnya tidak jelas, tetapi urgensinya tidak dapat disangkal. Departemen upacara menambahkan tanda bahaya mereka sendiri.
Draft penghormatan yang akan datang kepada Ratu Elizabeth Daibla berisi modifikasi halus tetapi konsisten yang dirancang untuk menggarisbawahi kehadiran dan pengaruh Camilla. Ini bukan kesalahan yang terisolasi. 3 dokumen terpisah menunjukkan pola yang sama. Fokus upacara perlahan bergeser, poros pengakuan simbolis digambar ulang. Seorang penyelenggara acara menggambarkannya sebagai hampir tidak terlihat pada awalnya, tetapi semakin jelas dengan setiap revisi. Sebuah koreografi yang cermat dirancang untuk menempatkan Camilla di pusat penghormatan institusional. Namun, pengungkapan yang paling mengganggu datang dari informasi yang dikumpulkan di Ray Milhouse. Menurut berbagai laporan, Camilla telah mengadakan pertemuan pribadi dengan sekelompok kecil penasihat terpercaya dan dengan orang-orang yang tidak memegang posisi formal dalam struktur kerajaan. Topik yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan ini tidak jelas, tetapi orang dalam mendeteksi pola yang mengkhawatirkan. Banyak peserta tampaknya terkait secara temporal dengan permintaan yang tidak biasa untuk perhiasan dan penyesuaian upacara. Seorang penasihat menyarankan bahwa pertemuan-pertemuan ini mungkin berputar di sekitar pendefinisian ulang peran simbolis ratu dalam monarki kontemporer. Yang lain melangkah lebih jauh, memperingatkan kemungkinan rencana yang diperhitungkan untuk membentuk persepsi publik melalui tampilan strategis atau penghilangan yang disengaja dari benda-benda bersejarah yang signifikan dan syarat emosi. Setiap pengamatan menunjukkan lebih dari sekadar serangkaian kebetulan. Itu mengisyaratkan upaya yang diatur dengan cermat, penegasan pengaruh yang tenang namun tegas di sepanjang koridor bersejarah istana. Putri Anne meninjau laporan itu dalam diam. Mereka yang melihatnya setelah itu tidak berbicara tentang kemarahan, tetapi tentang kekecewaan yang mendalam. Setelah puluhan tahun membela institusi dari krisis eksternal, dia sekarang menghadapi ancaman dari dalam. Jika simbol dimanipulasi institusi menjadi rapuh, katanya kepada William dengan suara tenang namun serius, dan kerapuhan adalah kemewahan yang tidak mampu kita tanggung. Raja Charles menerima versi ringkas dari dokumen tersebut. Karena masalah kesehatannya, ia sangat bergantung pada Camilla dan membaca setiap baris dengan saksama, seolah-olah setiap kalimat menambah beban di pundaknya. Laporan itu menunjukkan bahwa orang yang mendukungnya secara pribadi juga mengubah, mungkin tanpa persetujuan penuhnya, fondasi simbolis yang menjadi dasar pemerintahannya. Konsekuensinya tidak terbatas pada ranah domestik. Di seberang Atlantik, media Amerika mulai menganalisis pilihan perhiasan Camilla yang semakin berani. Para ahli menggambarkannya sebagai permainan kekuasaan yang halus, berlian dan zamrud yang ditafsirkan ulang sebagai instrumen pengaruh. Apa yang selama bertahun-tahun dianggap hanya spekulasi mulai mencerminkan secara mengkhawatirkan cara kerja internal istana. Menghadapi situasi ini, William secara diam-diam mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari kepala upacara dan kepala perhiasan. Pada suatu malam Desember yang sangat dingin, mereka meninjau setiap ketidakberaturan, setiap pertemuan pribadi, setiap permintaan yang salah arah. Mereka dengan teliti menelusuri garis waktu, menghubungkan setiap perubahan simbolis kecil. Ketika mereka selesai, kesimpulannya tak terelakkan. Ini bukanlah kelalaian kecil atau kesalahpahaman administratif. Camilla diam-diam membentuk kembali warisan, mendefinisikan ulang simbol-simbol, dan mengubah, selangkah demi selangkah, narasi emosional monarki. Satu perhiasan, satu rancangan upacara, satu pertemuan pribadi pada satu waktu. Pada awal Desember, istana menghadapi kenyataan yang mengkhawatirkan. Jika tindakan tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan meluas jauh melampaui tembok Windsor, memengaruhi tidak hanya sejarah tetapi juga persepsi tentang mahkota pada saat yang krusial dalam keberadaannya. Dalam monarki, kekuasaan jarang dijalankan secara terbuka. Kekuasaan beroperasi melalui isyarat, keheningan, hierarki tak tertulis, dan ritual yang bagi pengamat luar tampak tak berubah. Namun bahkan sistem yang paling kuno pun dapat retak ketika garis tak terlihat dilanggar. Itulah tepatnya yang terjadi menurut beberapa sumber internal pada suatu malam di bulan Desember di Windsor, ketika 4 anggota kunci keluarga kerajaan bertemu secara tertutup.
Pertemuan itu, yang secara resmi dianggap sebagai isyarat persatuan dan normalitas institusional, akhirnya memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luka internal yang kini mengancam untuk mendefinisikan kembali warisan mahkota Inggris. Untuk memahami mengapa sebagian besar staf istana telah berpaling dari Ratu Permaisuri Camilla dengan keganasan yang luar biasa, perlu untuk melihat melampaui fasad kerajaan yang dipoles dan menyelidiki episode yang digambarkan oleh orang dalam sebagai titik tanpa kembali. Penghinaan yang direncanakan terhadap Catherine, Putri Wales. Selama bertahun-tahun, desas-desus tentang ketegangan antara kedua wanita itu beredar seperti bisikan yang terus-menerus. Tabloid-tabloid membicarakan persaingan tersembunyi, tatapan dingin dan komentar terselubung, tetapi semuanya tetap diselimuti ambiguitas yang khas dari kehidupan istana. Hingga malam itu, makan malam pribadi yang diadakan di kediaman kerajaan dimaksudkan sebagai pertemuan yang bijaksana, hampir intim, yang bertujuan untuk memproyeksikan stabilitas keluarga. Namun, sejak awal, suasana menjadi tidak nyaman. Menurut saksi, nada bicara Camilla kasar sejak awal, dengan komentar yang dengan cepat meningkat dari kritik ringan menjadi ejekan terang-terangan. Apa yang dimulai sebagai komentar tentang penampilan publik Catherine meningkat menjadi serangan langsung terhadap masa lalunya, perannya, dan yang paling sensitif, legitimasinya dalam struktur monarki. Tidak ada yang diucapkan secara spontan, demikian penegasan mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Kata-kata itu terukur, terhitung, dan disampaikan dengan presisi yang tepat di depan para abdi dalam dan anggota keluarga dengan tujuan yang jelas untuk merampas martabat Putri Wales di depan umum meskipun bersifat pribadi. Dari luar ruang makan, beberapa orang mengingat suara-suara yang meninggi, nada dingin dan meremehkan Camilla, dan respons Catherine yang tertahan ditandai dengan ketidakpercayaan dan perjuangan untuk tetap tenang. Ketika konfrontasi berakhir, dampaknya terlihat jelas. Catherine muncul dengan tampak terguncang, pucat, ketenangannya yang biasa benar-benar hancur. Seorang asisten pribadi kemudian mengaku bahwa Putri meninggalkan ruangan sambil menangis. Kejadian yang sangat jarang terjadi bahkan bagi mereka yang terbiasa dengan tekanan konstan kehidupan kerajaan. Bagi staf, ini bukanlah pertengkaran biasa, ini adalah luka yang ditimbulkan di depan umum, dirancang untuk meninggalkan bekas. Seorang karyawan menggambarkannya secara belak-belakan. Penghinaan yang disengaja dan direncanakan. Tujuannya, menurut sumber-sumber ini, adalah untuk mengingatkan Catherine tentang tempatnya, untuk menegaskan hierarki, dan untuk melemahkan posisinya dalam keluarga. Komentar yang paling menyakitkan menurut beberapa orang yang hadir adalah sindiran bahwa statusnya bersifat sementara, bergantung sepenuhnya pada Pangeran William dan bukan pada jasa atau garis keturunannya sendiri. Komentar ini membangkitkan rasa tidak aman lama yang terkait dengan kenangan Putri Diana dan sangat menggema. Bagi Catherine, yang selama bertahun-tahun telah membangun citra stabilitas, dedikasi, dan rasa hormat terhadap institusi, serangan itu bukan hanya kejam, tetapi juga pengkhianatan yang mendalam. Bagi banyak karyawan istana, momen itu melampaui bentrokan kepribadian. Itu menjadi perjuangan simbolis untuk jiwa monarki itu sendiri. Camilla, yang bertekad untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai figur matriarkal yang tak tergoyahkan, menganggap meningkatnya kasih sayang publik terhadap Putri Wales sebagai ancaman langsung. Setiap berita utama yang positif, setiap isyarat kasih sayang populer terhadap Catherine, jauh dari ditafsirkan sebagai kemenangan kolektif, dilihat sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Titik puncaknya datang dengan rumor tentang dugaan niat Camilla untuk mencabut gelar simbolis Catherine yang sangat terkait dengan kenangan Diana. Bagi banyak orang di dalam istana, ini tidak ada hubungannya dengan protokol atau penyesuaian administratif. Itu adalah upaya penghapusan sejarah, manuver untuk mencegah Catherine menyaingi Diana. Bagi staf, terutama mereka yang masih menghormati Diana dan melihat Catherine sebagai penerus alaminya, itu hampir tidak dapat dimaafkan. Ini bukan sekadar politik istana. Ini, menurut sebagian orang, adalah penistaan agama.
Pertanyaan itu mulai beredar dengan bisik-bisik di lorong-lorong. Beraninya Camilla menantang warisan Diana melalui Catherine. Apakah itu ambisi yang tak terkendali atau cerminan dari rasa tidak aman yang mendalam? Sementara itu, suasana di istana mulai berubah. Hari ini, Permaisuri mendapati dirinya berada di tengah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Wangsa Windsor. Istana Buckingham yang secara tradisional identik dengan ketertiban, disiplin, dan efisiensi telah diguncang oleh pemberontakan diam-diam. Apa yang dimulai sebagai bisikan-bisikan rahasia di lorong-lorong belakang berubah menjadi perlawanan terbuka, pemberontakan tanpa spanduk atau slogan, tetapi menghancurkan dalam kegigihannya. Ini bukan insiden tunggal, tetapi akumulasi keluhan yang telah meninggalkan luka yang dalam. Hasilnya adalah pemberontakan halus yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang bersama-sama menyampaikan pesan yang jelas. Pada awalnya tanda-tandanya hampir tidak terlihat. Seorang ajudan yang akan menghilang tepat ketika Camilla meminta sesuatu. Seorang kepala pelayan veteran yang akan meninggalkan ruangan begitu melihatnya masuk. Pintu yang tidak langsung terbuka, layanan yang datang terlambat. Detail kecil yang dalam lingkungan di mana ketelitian sangat penting menjadi sangat berarti. Seiring waktu, situasinya menjadi lebih jelas. Teh sore selalu terlambat, anggur malam sama sekali tidak datang. Bagi institusi tersebut, ini bukan sekadar ketidaknyamanan logistik. Penasihat senior mengakui bahwa operasional istana telah sangat terpengaruh. Suasananya menjadi beracun dan keluarga kerajaan menghadapi krisis internal paling serius dalam beberapa dekade. Kesetiaan staf yang secara tradisional otomatis dan tak perlu dipertanyakan telah terpecah. Semakin banyak karyawan yang secara diam-diam menolak untuk melayani permaisuri. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pemberontakan ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sumber yang dekat dengan seluk-beluk rumah tangga kerajaan mengatakan asal mula protes itu jelas. Persepsi bahwa Camilla sengaja mempermalukan Catherine, Putri Wales. Ketika puluhan orang bertindak dengan cara yang sama, pesannya tidak mungkin diabaikan. Di dapur, koridor, dan tempat tinggal para pelayan, bisikan-bisikan mengungkapkan kedalaman luka tersebut. Para pelayan wanita berbicara tentang pengkhianatan yang tak termaafkan. Para pelayan pria menggambarkan perlakuan terhadap Catherine sebagai tak termaafkan. Bahkan para karyawan yang paling berpengalaman yang telah ditempa oleh perceraian, skandal, dan krisis yang telah mengguncang keluarga Windsor di masa lalu, setuju bahwa kali ini berbeda. Tugas-tugas yang dulunya dilakukan dengan presisi hampir seperti militer, kini ditunda, diinterupsi, atau sengaja ditinggalkan. Di rumah tangga kerajaan di mana staf berfungsi seperti mesin yang terawat dengan baik, kelalaian ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah pernyataan prinsip. Ini adalah pemberontakan 1000 luka kecil. Jelas, seorang mantan pelayan pria yang masih berhubungan dengan staf saat ini. Tidak ada yang melakukan kesalahan yang cukup besar untuk dipecat, tetapi efek keseluruhannya sangat menghancurkan. Seorang anggota keluarga kerajaan yang sudah lanjut usia dilaporkan merangkum situasi tersebut dengan suara rendah namun tegas. Dia telah melewati batas dengan sang putri. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan itu, suci dan tak tertulis, telah dilanggar. Dan semua orang di istana memahami konsekuensinya. Tidak perlu lagi merinci alasannya. Cukup menyebutkan insiden yang melibatkan Catherine sudah cukup bagi keheningan untuk berbicara banyak. Keheningan kolektif hanya memperkuat keseriusan dari apa yang terjadi. Tidak ada yang ingin berbicara secara terbuka, tetapi semua orang tahu detailnya. Dan tersembunyi dalam keheningan bersama itu adalah kebenaran yang tidak nyaman. Rasa hormat telah hilang. Dan tanpa rasa hormat, bahkan seorang permaisuri pun akan terisolasi secara berbahaya. Konflik ini meletus pada waktu yang sangat sensitif. Dengan kedatangan pemerintahan baru, istana memulai peninjauan menyeluruh terhadap patronase, kepresidenan, dan hubungan dengan organisasi amal. Dalam konteks redefinisi institusional ini, ketegangan pribadi memperoleh bobot politik.
Apa yang dimulai sebagai penghinaan pribadi berubah menjadi krisis struktural. Ini bukanlah penyesuaian kecil atau reorganisasi administratif sederhana. Apa yang terjadi di jantung monarki Inggris adalah konfigurasi ulang yang mendalam terhadap struktur kekuasaan, tanggung jawab, dan ikatan historis yang telah mendefinisikan cara kerja internal rumah tangga kerajaan selama beberapa dekade. Tinjauan yang luas dan teliti menentukan siapa yang akan terus menjadi pelindung, penyebab mana yang akan dialihkan ke tangan lain, dan mungkin yang paling sensitif, ikatan mana yang akan diputus secara permanen. Ketika hasilnya diungkapkan, dampaknya langsung terasa. Kejutan, kebingungan, dan dalam beberapa kasus, rasa kehilangan yang jauh melampaui simbolis. Selama berbulan-bulan, proses tersebut dilakukan secara diam-diam. Lembaga amal yang terlibat, ratusan di antaranya, tetap dalam keadaan ketidakpastian karena mereka terbiasa dengan dukungan nama kerajaan yang memberi mereka visibilitas, prestis, dan dalam banyak kasus, stabilitas keuangan. Bagi banyak orang, hubungan dengan mahkota bukanlah hal baru. Beberapa telah mempertahankan hubungan ini selama lebih dari 1 abad, menjadikannya bagian penting dari identitas mereka. Oleh karena itu, ketika diumumkan bahwa sejumlah besar dukungan akan dilepaskan, pukulan itu sulit diterima. Dari istana, penjelasan resminya jelas dan pragmatis. Perlu untuk mempertahankan beban kerja yang realistis bagi keluarga yang sekarang memiliki lingkaran anggota aktif yang lebih kecil. Pemerintahan baru, mereka bersikeras, harus mencerminkan prioritas saat ini dan waktu yang sebenarnya tersedia bagi anggota keluarga kerajaan yang bekerja. Tradisi saja tidak lagi cukup untuk membenarkan kelanjutan otomatis peran yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Setiap fungsi akan dievaluasi, setiap koneksi akan diteliti. Lingkup peninjauan menjadi jelas ketika dikonfirmasi bahwa hampir 200 organisasi akan terpengaruh. Ini bukan perubahan kosmetik tetapi redistribusi skala besar. Bagi beberapa entitas, berita itu membawa kelegaan. Mempertahankan dukungan kerajaan berarti kontinuitas dan pengakuan. Bagi yang lain, itu berarti kekecewaan dan, dalam beberapa kasus, perasaan ditinggalkan. Istana bersikeras, tidak mungkin untuk mempertahankan semua koneksi. Pilihan harus dibuat, pemotongan dilakukan, dan energi dialihkan ke tempat yang dianggap berdampak paling besar. Dalam skenario baru ini, satu tokoh muncul dengan sangat menonjol, Ratu Camilla. Pengumuman bahwa ia akan mengambil alih sekitar 15 peran pelindung baru menandai titik balik. Ini termasuk organisasi yang didedikasikan untuk keperawatan, literasi, dan kesukarelawanan, bidang yang telah ia dukung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum menjadi permaisuri. Bagi Camilla, langkah ini mewakili kontinuitas dan perluasan. Ini bukan tentang mengisi ruang kosong, tetapi tentang mengkonsolidasikan dan memperluas pekerjaan sebelumnya, yang sekarang menerima dukungan institusional yang lebih kuat. Pesan publik dirancang dengan cermat, ditekankan bahwa peninjauan tersebut tidak hanya melibatkan kerugian tetapi juga keuntungan. Daftar terperinci dan pernyataan resmi menjelaskan organisasi mana yang akan mempertahankan pelindungnya, mana yang akan menerima pelindung baru, dan mana yang akan kehilangan hubungan sama sekali. Beberapa entitas yang mempertahankan atau mendapatkan dukungan Camilla dengan cepat menyatakan rasa terima kasih mereka secara publik. Shelter Box yang didedikasikan untuk bantuan bencana mengkonfirmasi bahwa ia akan tetap menjadi pelindungnya. Institut Keperawatan Ratu mengikuti jejaknya, menyoroti pentingnya komitmennya. Namun, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan menghadapi transformasi signifikan lainnya. Pengurangan bertahap tugas-tugas oleh anggota seniornya, Duke of Kent, sepupu mendiang ratu dan salah satu anggota kerajaan yang paling lama mengabdi, mulai melepaskan peran militernya. Kepergiannya sebagai kolonel pengawal Skotlandia sangat simbolis. Setelah puluhan tahun menghadiri parade dan acara resimen, usia memaksakan batasan yang tak terhindarkan. Keputusannya mencerminkan tren yang lebih luas.
anggota yang lebih tua mundur untuk memungkinkan institusi berfungsi dengan inti yang lebih kecil dan lebih efisien. Ditambah dengan konteks ini adalah topik yang nyata sekaligus kontroversial, renovasi komprehensif Istana Buckingham. Digambarkan sebagai yang paling luas dalam sejarahnya, proyek ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi sekarang menjadi elemen sentral dari wacana resmi. Istana memperingatkan bahwa pekerjaan itu tidak dapat dihindari. Tanpanya, bangunan tersebut berisiko mengalami kerusakan struktural yang serius. Namun, biaya tersebut segera menjadi subjek perdebatan publik. Ratusan juta pound sterling yang dibiayai melalui peningkatan hibah kedaulatan menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang penggunaan dana publik. Para pendukung proyek tersebut berpendapat bahwa itu adalah pemeliharaan penting untuk monumen nasional dan akan mencegah perbaikan yang lebih mahal di masa depan. Di sisi lain, para kritikus mempertanyakan apakah wajib pajak harus menanggung beban sebesar itu. Laporan keuangan resmi berupaya memberikan transparansi. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan pengeluaran di bidang-bidang seperti energi dan gaji staf, dan digunakan untuk membenarkan kebutuhan akan pemotongan anggaran dan narasi modernisasi, serta pengendalian pengeluaran yang lebih ketat. Pekerjaan tersebut memiliki konsekuensi praktis yang langsung terasa. Istana Buckingham tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya. Diumumkan bahwa kunjungan kenegaraan dan resepsi besar akan dipindahkan ke tempat lain, seperti Kastil Windsor dan Istana St. James. Meskipun keputusan tersebut disajikan sebagai sementara, kenyataan bahwa pekerjaan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun berarti, dalam praktiknya, sebuah pemutusan tradisi yang telah lama ada. Selama beberapa dekade, para pemimpin asing telah diterima di ruangan-ruangan megah yang sama. Penutupan ruangan-ruangan tersebut mengubah suasana dan simbolisme pertemuan-pertemuan ini. Dalam iklim perubahan struktural dan ketegangan yang mendasari, inilah dampak manusia yang lebih dalam, hampir tak terlihat, mulai dirasakan. Di balik siaran pers dan angka-angka, keputusan-keputusan itu bergema di dalam dinding istana. Pada pagi yang dingin di bulan Desember, keheningan menyelimuti Windsor dengan kesungguhan yang hampir rapuh. Charles, yang terbiasa dengan tatapan publik yang konstan, berjalan sendirian di koridor-koridor itu, memikul beban pilihan yang tidak dapat diringankan oleh gelar apapun. Memimpin, ia tahu, seringkali menuntut pemisahan hati dari tugas, garis yang menyakitkan tetapi perlu untuk ditarik. Bagi Camilla, proses itu mengambil dimensi yang lebih pribadi. Kepergiannya dari Clarence House sore itu berlangsung cepat dan diam-diam. Gerbang tertutup di belakang mobilnya, jendela-jendela menjadi gelap, dan tidak ada kata-kata yang menyertai pemandangan itu. Istana menjadi sunyi, keheningan yang tampaknya menandai batas yang pasti. Sebagian dari warisan materi yang telah ia bantu kelola, perhiasan, dokumen, perintah seremonial, beralih ke tangan Putri Anne, yang keteguhan dan kesetiaan diam-diamnya selalu menjadikannya pilar tak terlihat dari monarki. Di Raymill, jauh dari kekakuan protokol, suasananya sangat kontras. Cahaya hangat lampu menerangi rumah yang dipenuhi oleh ketiadaan dan refleksi. Dikelilingi buku dan foto, Camilla menghadapi keheningan yang mendorongnya untuk merenung. Simbol kekuasaan dan pengaruh yang telah ia pelajari untuk digunakan tiba-tiba berada di luar jangkauannya. Dalam keheningan itu, sebuah kebenaran universal muncul. Pengaruh tumbuh hampir tak terasa, dan ambisi, jika dibiarkan tanpa kendali, dapat mengubah bahkan niat terbaik menjadi berlebihan. Satu tanggung jawab mengarah ke tanggung jawab lain, dan kemudian ke banyak lagi, hingga garis antara berkontribusi dan mengendalikan menjadi kabur. Keheningan Charles, di sisi lain, berbicara tentang realitas tidak nyaman lainnya. Beban kepemimpinan jarang selaras dengan keinginan pribadi. Memilih tugas daripada kasih sayang adalah keputusan yang diulang berkali-kali di luar kamera, dan setiap keputusan meninggalkan bekas yang mendalam.
Stabilitas institusional sering menuntut batasan yang tampak kejam, terutama ketika ditarik di depan seseorang yang dekat, tetapi terkadang itu adalah satu-satunya jalan ke depan. Dalam tatanan baru ini, peran Putri Anem menjadi sangat penting. Ia tidak pernah mencari sorotan atau bersaing untuk mendapatkan pengaruh simbolis, namun keandalannya yang tak tergoyahkan menjadi jangkar bagi monarki. Kontras antara ketenangan dan keteguhan hati Kamila dan penarikan diri yang tiba-tiba mengungkapkan pelajaran yang lebih luas. Warisan tidak dapat dipaksakan atau dimiliki. Warisan dibangun atas dasar kepercayaan, kerendahan hati, dan dampak yang diberikan seseorang kepada orang lain. Mereka yang mencoba berpegang teguh padanya seringkali melihatnya terlepas. Bahkan ketika mereka percaya bahwa mereka telah memilikinya dalam jangkauan. Saat musim dingin semakin dalam di sekitar Reymil, Kamila mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa langkah mundur ini bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah awal yang berbeda. Mungkin ukuran sejati dari warisan terletak bukan pada perhiasan atau gelar, tetapi pada refleksi, pemahaman, dan kisah-kisah yang abadi. Keheningan malam Desember itu pekat namun mengungkapkan, berubah menjadi ruang untuk kejujuran, untuk penilaian yang tidak dapat dituntut oleh ritual apapun. Dengan demikian, konfigurasi ulang besar-besaran mahkota mengungkapkan kebenaran mendasar. Ambisi, pengaruh, dan otoritas rapuh ketika dipisahkan dari kebijaksanaan dan moderasi. Kekuasaan bertahan ketika diseimbangkan dengan perspektif. Dan terkadang, keputusan yang paling sulit, mengundurkan diri, justru merupakan keputusan yang melestarikan makna mendalam dari apa yang ingin kita lindungi. Perjalanan hidup Kamila, yang ditandai oleh visibilitas dan jarak, mencerminkan realitas yang dapat dikenali jauh di luar tembok istana. Hidup terkadang meminta kita untuk melepaskan apa yang paling kita hargai agar dapat menemukan bahwa makna sejati terletak bukan pada kepemilikan, tetapi pada pemahaman.